warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Khalili Official. Sahabat-sahabat dan teman-temanku semua, saya menghimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjauhi kerumunan, dan jangan lupa mencuci tangan. Biar lebih efektif dan biar kelihatan wajah saya, ganteng atau tidak, saya buka masker saya. Kali ini teman-teman saya ingin membahas tentang PPKM darurat, efektif atau tidak. Karena banyak warganet berbicara tentang PPKM darurat, ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga saya ingin memberi pemahaman sedikit apa yang saya pahami tentang PPKM darurat. Saya tidak ingin melampaui batas terkait kontroversi yang terjadi di bawah atau kontra dan pro yang ada di kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi hal yang paling penting untuk teman-teman dan sahabat-sahabat khususnya masyarakat Indonesia ketahui bahwa tren COVID-19 dari hari ke hari tetap naik atau melonjak. Bahkan hari ini pun yang terpapar COVID-19 warga Indonesia mencapai 57.517 orang. Apabila kita melihat kondisi yang seperti ini, maka tentu masyarakat Indonesia akan merasa muak dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah dianggap oleh masyarakat tidak efektif dalam melakukan tindakan atau kebijakan mengenai PPKM darurat. Dari sinilah saya ingin memberikan saran terhadap pemerintah, terutama Kepala Tim Gugus Indonesia, untuk selektif kembali dan melakukan investigasi di bawah, terutama di pelosok-pelosok desa. Karena banyak orang desa yang saat ini takut untuk ke rumah sakit karena walaupun hal itu penyakitnya sederhana, umpamanya demam. Karena di rumah sakit, kalau dia nyampe ke rumah sakit takut di-COVID-kan. Itulah yang kalimat-kalimat yang berkembang di masyarakat. Saya punya saran kepada pemerintah gimana caranya agar kebijakan ini efektif. Saya kira presiden atau para kabinet Jokowi bisa memikirkan hal ini. Karena bagi saya stok ilmuwan di Indonesia tidak kurang. Dan sampai detik ini saya masih belum mengetahui siapa yang ditunjuk untuk melakukan penelitian terhadap COVID yang berkembang di Indonesia. Sehingga saya berharap kepada presiden ada tim yang dibentuk untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan COVID yang ada di Indonesia. Ini termasuk virus apa? Kalau virus Wuhan udah selesai, yang berkembang detik ini adalah ada virus Delta. Tetapi sampai detik ini masih belum ada para ilmuwan yang berbicara terkait obat yang harus dilakukan oleh orang Indonesia atau pemerintah Indonesia. Sehingga penting kiranya dan sangat urgen bagi Jokowi untuk membentuk tim peneliti agar COVID-19 yang ada di Indonesia bisa terkendali. Jangan hanya sekedar dan melulu terkait pengisolasian aktivitas manusia, aktivitas masyarakat yang ada di Indonesia. Karena banyak orang yang mengeluh saat ini adalah terkait ekonomi. Bahkan banyak masyarakat tidak bisa beraktivitas atau mencari nafkah karena kebijakan PPKM darurat. Jadi saya sarankan kepada pemerintah, terutama Pak Jokowi, agar membentuk tim peneliti
yang fokus pada penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Kalau tim ini dibentuk, saya yakin COVID-19 akan bisa terkendali di Indonesia. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.